Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih terus meneruskan tema besar kita bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, dan bahwa manusialah yang harus menjalankan itu, tapi manusia harus diproses dulu supaya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan bagaimana apa maksud Tuhan untuk kita menjalankan kerajaan surga di muka bumi, yaitu untuk menaklukkan segala sesuatu yang merayap di muka bumi ini, kerajaan iblis, roh jahat, kerajaan kegelapan, dan bahkan kita merampas tawanannya yang sudah ditawan oleh iblis ini, supaya nanti semua manusia datang kepada Bapa dan Tuhan Yesus, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua ini disimbolkan oleh Taman Eden. Kita tahu itu dirancang Taman Eden sedemikian, ya. Terus diproses manusia itu dengan 2 pohon, dengan ada ular juga di sana. Kemudian bergerak sampai kepada kota Yerusalem baru yang adalah mempelai anak domba, yang nanti itu terus akan melayani sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan, sampai bumi tidak ada lagi maut, sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Ini rencana yang besar, yang luar biasa, ya. Dan hari ini kita merenungkan khusus bagaimana Bapa di sorga merancang Taman Eden sedemikian untuk memproses manusia. Tidak ada yang terjadi kebetulan di situ. Ada ular pun di situ, itu adalah rancangan Bapa sendiri. Bukan karena iblis itu tadinya malaikat baik, terus dia jatuh ke dalam dosa, memberontak, dan akhirnya dia mencobai manusia sehingga rencana Bapa rusak gara-gara pemberontakan iblis. Karena kejatuhan Adam pun jatuh seolah-olah karena Tuhan tuh kaget gitu, ya, kenapa ini kok jadi begini ciptaanku. Bukan begitu, semua dirancang. Saya sudah banyak bicara, ya, nanti urus sebentar, ya. Saya mau bicara sebentar tentang ular, ya. Ular itu bukanlah malaikat Lucifer yang jatuh ke dalam dosa jadi ular, jadi iblis, dia enggak. Ular itu memang dijadikan oleh Tuhan. Kejadian 3:1 itu jelas. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Siapa ular ini? Kalau di kitab Wahyu kita melihat Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 20 jelas. Ular itu naga itu adalah setan, iblis, roh jahat, ya. Nah, jadi itu dijadikan oleh Tuhan itu, roh jahat itu, ya. Dan iblis itu, Yohanes itu juga, Yohanes 8, 1 Yohanes 2 juga mengatakan iblis itu udah jahat dari mulanya. Bukan dia tadinya baik terus jadi jahat, enggak. Dia memang dari mulanya pembunuh manusia. Diciptakan memang oleh Tuhan, dirancang oleh Bapa di sorga untuk memproses manusia, ya. 2 pohon itu juga Bapa di sorga juga yang menaruhnya di situ, di taman itu, supaya manusia diproses melalui 2 pohon. 2 pohon itu dua-duanya harus dimakan oleh manusia. Manusia yang diciptakan itu Adam dan Hawa itu belum serupa segambar dengan Tuhan. Dia masih suci kayak anak-anak, innocent, ya. Belum kudus karena dia belum makan pohon kehidupan, juga belum berdosa karena dia belum memakan pohon pengetahuan. Tapi dia perlu tahu yang baik dan yang jahat. Bayangkan ada seorang dewasa telanjang yang nggak malu, nggak tahu yang mana jahat, mana yang baik. Dia belum serupa Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Dia perlu diproses. Dan Bapa di sorga merancang kejatuhan Adam, ya. Kalau saudara baca di Roma, baca dulu, ya, 8 ayat 19 sampai 21. Kita nggak usah baca itu, sering saya singgung. Makhluk itu dijatuhkan ke dalam perbudakan kebinasaan bukan oleh kehendak makhluk itu, tapi oleh kehendak Bapa di sorga. Dirancanglah sedemikian, ya, supaya makhluk itu mengalami dulu rasa pahit, kemudian Yesus datang, ya, membawakan hayat hidup Kristus yang disimbolkan pohon kehidupan itu, ya, datanglah. Barang siapa makan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dia memperoleh hayat, ya. Nah, setelah itu manusia harus hayat itulah nanti menelan hayat yang lama itu, ya, proses terus sampai nanti kota Yerusalem baru. Nah, hari ini secara khusus kita mau melihat pakaian, ya, yang dikenakan oleh Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh itu, ya. Mari saya baca dulu sebentar, ya, di sini, ya. Pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan, ini saya pakai lagi, ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, kenapa Tuhan mengenakan pakaian kulit binatang ini? Karena manusia begitu jatuh dalam dosa, dia merasa dia terbuka matanya, dia mendapatkan pengetahuan baik dan jahat, dia mendapatkan hati nurani yang tadinya dia tidak punya itu. Dia melihat bahwa dia telanjang,
dan itu menimbulkan rasa malu. Sebenarnya waktu manusia diciptakan telanjang itu dipenuhi kemuliaan Tuhan, dia tidak ada rasa malu karena memang dia juga belum tahu yang baik dan yang jahat. Nah, sebenarnya telanjang itu tidak apa-apa, ya. Memang Tuhan ciptakan itu telanjang sepanjang diselimuti oleh kemuliaan Elohim. Karena akibat dosa, semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Elohimnya itu, atau berkurang kemuliaan Elohim yang luar biasa, sehingga akhirnya terbukalah mata manusia dan dia melihat ketelanjangannya, yang dia timbul rasa malu. Jadi rasa malu itu timbul karena kehilangan kemuliaan Elohimnya itu, ya. Nah, karena itu manusia melakukan tindakan agamawi. Nah, inilah tindakan agamawi pertama manusia Adam dan Hawa itu, ketika dia membuat kawat menutupi ketelanjangannya, menutupi rasa malunya, menutupi kehilangan kemuliaan Elohimnya itu. Inilah tindakan agamawi pertama Adam dan Hawa itu, menutupi ketelanjangannya. Sejak itu keturunan Adam seluruhnya beragama. Agama itu apa sebenarnya? Agama itu usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya, menutupi rasa malunya, menutupi perasaan kehilangan kemuliaan Elohim. Pendeknya agama itu usaha manusia. Agama Kristen juga termasuk, ya, usaha manusia untuk coba berkenan kepada Tuhan. Enggak, Tuhan sudah serahkan ini, ya. Tuhan tidak berkenan dengan usaha-usaha manusia yang berasal dari dirinya sendiri itu untuk menutupi rasa malunya, menutupi hilang kemuliaan. Enggak. Tuhan sudah siapkan kok kemuliaan yang yaitu yang disimbolkan oleh pakaian. Ini pakaian kulit binatang itu artinya sudah ada binatang dikorbankan. Itu artinya anak domba Elohim itu sudah ini sebenarnya anak domba Elohim sudah disiapkan juga sebelum ini. Coba baca Wahyu 13 ayat 8. Anak domba Elohim sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Itu jelas dikatakan. Jadi bahwa kejatuhan manusia memang rancangan Bapa. Dia nggak kaget dengan manusia jatuh. Memang itu rancangannya dan sudah disiapkan. Pakaian kulit binatang itu, simbol itu yang adalah sebenarnya anak domba kemuliaan Kristus itu, menutupilah, ya, penebusan juga itu, ya. Tapi orang banyak nggak ngerti bahwa yang ditebus itu bukan hanya dosa manusia itu aja yang diselesaikan, tapi tindakan agamawi itu, tindakan manusia itu yang menutupi dirinya, usaha manusia itu yang menutupi dirinya dengan cawat itu juga diselesaikan itu. Karena nanti saudara lihat sepanjang sejarah manusia, yang membuat problem itu saudara lihat sebenarnya orang-orang yang beragama ini. Nggak termasuk agama Kristen. Saudara tahu enggak kenapa bunuh-bunuhan itu? Saudara, Kain itu kan pertama ya, bapak orang yang beragama itu Kain lah ya, kita bilang ya. Kain ini beragama yuk. Dia mempersembahkan korban, melakukan ritual, melakukan apa semuanya, ya. Si Habel ini beriman. Saudara lihat di Ibrani pasal 11, Habel itu beriman. Kain enggak beriman tapi dia beragama. Dia melakukan ritualnya. Nah, dia marah dan akhirnya dibunuh. Memang orang yang beragama itu cenderungnya membunuh. Yesus itu dibunuh oleh orang-orang yang beragama, agama Yahudi, ya. Dan setelah itu gereja pun dianiaya oleh orang-orang yang beragama juga. Nah, sekarang kekristenan sudah jadi agama. Sudah lihat di Wahyu pasal 17 itu, perempuan pelacur yang disimbolkan, yang disematkan Babel itu, di mana ada Nimrodnya, ada kekuasaan manusia. Gereja Babel itu, di sebenarnya gereja Katolik dan Protestan, anak-anaknya itu gereja-gereja Protestan itu. Mereka juga berperang, bunuh-bunuhan. Di Jerman itu saudaraku pernah perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan. Bayangkanlah berapa puluh juta manusia udah, kalau dipikir dihitung, ada seorang berani, ini saya sebut aja nama pendetanya, pendeta Ezra Soru. Dia berani menghitung Katolik itu sudah membunuh 50 juta orang. Bayangkan saudaraku. Karena agama itu ya, kalau orang beragama memang membunuh kok. Karena dia nggak tahu bahwa, tapi kecenderungan orang itu beragama. Beragama itu usaha manusia menutupi ketelanjangannya, menutupi kehilangan kemuliaan Elohimnya itu. Padahal Yesus sudah kasih. Tapi dalam batin, Christ in you, the hope of glory. Kemuliaan kita itu sekarang dalam batin kita, kemuliaan Kristus. Yang nanti akan ditampilkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia akan tampilkan, kita akan ditampilkan bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Roma pasal 8 itu jelaskan itu, ya. Glorification by faith. Nah, jadi saudara, saya ulangi lagi ya, tindakan Tuhan menutupi kita dengan pakaian kulit binatang itu bukan hanya tindakan penebusan, bukan saja tindakan penghapusan dosa gitu apa semuanya, enggak, tapi tindakan Tuhan yang menutupi atau apa ya, membuang sifat manusia yang suka
bertindak secara agamawi itu. Ya. Suka sekali manusia ini beragama, ya, bikin aturan-aturan agamawi. Orang Kristen juga gitu, aturan hari Minggu harus datang, aturan persepuluhan, aturan buah sulung, semua aturan-aturan, ya. Dan manusia merasa nyaman kalau beragama itu. Agama itu selalu kelihatan dengan mata jasmani. Saudara kalau melihat orang yang beragama itu kelihatan dia agamanya apa, ya soalnya kelihatan gedungnya juga apa, semuanya programnya ada, kadang-kadang ditulis itu, jam-jam kebaktiannya apa, semua ritualnya, pemimpinnya juga apa, semuanya lahiriah, ya. Itu cawat itu membuat cawat. Ya, orang Kristen yang melakukan ritual-ritual seperti itu membuat cawat itu dia. Menutupi. Tapi kalau orang yang berhayat Kristus ya, kemuliaannya di dalam batin, Christ in you. Dia ngikutin pimpinan Kristus hari lepas hari, saat demi saat. Dia nggak kelihatan orang. Orang yang berhayat Kristus nggak kelihatan, mana tahu siapa yang tahu bahwa dia itu sedang mengikuti pimpinan Tuhan, ya? Mana tahu sebab nggak kelihatan. Tapi kalau orang beragama kelihatan. Nah, orang senang karena kemuliaan orang beragama itu adalah kemuliaan lahiriah. Oh, apalagi seorang pendeta besar gedungnya, banyak jemaatnya, banyak pengikutnya, itu kemuliaannya lahiriah. Nggak begitu. Itu justru Kristus menebus kita supaya jangan berkelakuan seperti itu. Tapi berkelakuanlah mengikuti pimpinan Kristus dalam batin, ya. Kemuliaan kita biarlah kemuliaan dalam batin. Itu Paulus jelasin itu di Korintus, pelayanan batiniah ya, pelayanan roh ya, sebagai lawan dari pelayanan yang musla yang kelihatan sekali itu kemuliaannya. Nah, oke lah, kesimpulannya jadi bagaimana? Jadi semuanya sebenarnya sudah dirancang oleh Tuhan di Taman Eden itu, ya. Semuanya sudah dirancang, tidak ada yang kebetulan terjadi. Semuanya adalah keputusan Tuhan. Nah, tinggal kita lagi sekarang ya. Semoga mendapat kasih karunia. Jangan melakukan tindakan agamawi ini. Itu menjadi problem. Dunia ini salah satu masalahnya tuh karena orang-orang beragama ini nggak peduli yang mana agamanya, termasuk agama Kristen. Ini masalah ya. Seandainya lah orang, kalau saya kadang-kadang membayangkan seandainya nggak ada agama lah di muka bumi ini, barangkali nggak banyak orang terbunuh ini, nggak banyak masalahnya ini ya. Tapi itulah ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk kita pertama melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa merancang segala sesuatunya. Kemudian kita ini kemuliaannya dalam batiniah lah ya. Kita mengikuti Kristus dalam batin hari lepas hari dan jangan beragama ya. Jangan beragama, termasuk jangan beragama Kristen maksud saya itu ya. Semoga saudara saya mengikut Kristus kemana saja Tuhan Yesus mau. Dan tidak berbuat usaha-usaha manusiawi, usaha-usaha agamawi ya, aturan-aturan agamawi, suruh ikutin itu, jangan itu. Ikutinlah Kristus itu ya. Semoga ya saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk itu. Haleluya. Amin.